terutama kepada akhuna yaitu Mas Bahar bin Smith, tolonglah kalau bicara itu diatur, kalau bicara yang baik itu kan dia pemicu konflik besar. Jadi kayak dari Habib jangan menyalahkan pribumi yang sekarang berontak, jangan, ada sebabnya itu. Mereka punya pikiran, mereka itu melihat dakwahnya itu penuh kepalsuan, Pak. Kalau sekarang yang kami sayangkan konflik semakin besar itu, beliau kemana-mana, ke Madura, ke Banten, kemudian ke NTB atau mana, di mana-mana ya. Lah, safari dakwah itu bukan safari, dia itu dalam dakwahnya itu dia mempertahankan nasabnya, mempertahankan dan membakar semangat. Bahkan saya lihat dramanya mengajak perang, usir mereka, lawan mereka. Jangan begitu dong, nggak boleh. Jadi saya lihat akhuna Ustadz Muhammad Rizik Syihab sudah nggak kompeten dengan ucapan yang dahulu, yang saya ingat waktu di Pasuruan dahulu. Karena apa? Karena selama ini saya lihat itu mereka orang yang mempermasalahkan itu nanti akan nggak dapat syafaat, nanti Allah cabut keberkahannya, nanti kualat macam-macam. Nggak begitu dong. Itu bukan cara yang ilmiah, itu cara ngeles saja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada, menarik sekali ya tanggapan atau pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap perselisihan nasab Ba'alawi. Nah, ini perlu untuk kita dengarkan, untuk kita simak sampai selesai. Ya, sebenarnya sudah saya cuplikan ya sedikit dari video yang akan kita simak sebentar lagi ya. Jadi kita simak sampai selesai dan ini sangat luar biasa ya tanggapan beliau. Artinya tidak berat sebelah nah ya. Ya, ini menarik dan perlu untuk kita pahami bersama ya. Perlu untuk kita cermati dari hal-hal yang akan beliau kemukakan. Dan untuk teman-teman sekalian ya, ungkapan beliau ya banyak ya, dari ungkapan-ungkapannya yang saya rasa cukup mengejutkan ya, cukup mengejutkan. Nah, jadi salah satunya yaitu tadi ya. Oke, biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum kita putarkan videonya ya, kita intro terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini menanggapi perkembangan di medsos. Ini ada beberapa pertanyaan dari netizen, yaitu perselisihan antara Habaib dengan Wali Songo. Oh ya, antara Wali Songo ya. Ya, kami di medsos itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Ustadz dari para netizen. Yang pertama saya bacakan Ustadz. Iya, monggo. Bagaimana pandangan Ustadz sebagai seorang tokoh Muhammadiyah dan bagaimana Muhammadiyah melihat hal tersebut di atas? Maksudnya perselisihan antara Habaib dengan Wali Songo itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kepada akhuna kiram, memang ya kita lihat ya, kami hampir setiap saat kami melihat ada perselisihan tajam ya antara Habaib, mereka yang mengaku Habaib Zuriatul Rasul, dengan Wali Songo yang seolah seperti hampir terjadi perpecahan ya, konflik fisik itu hampir, dan sudah pernah terjadi di Karawang sebelum lama ini. Jadi kalau saya dimintai pandangan ini, mohon maaf saya bicara atas nama pribadi saya, pribadi saya, dan saya tidak mewakili Muhammadiyah. Ya, saya sebagai seorang tokoh Muhammadiyah juga pernah menjadi pengurus Muhammadiyah, saya juga pernah menjadi sebagai pengurus ketua Majelis Tarjih dan Tajwid Muhammadiyah Kabupaten. Kemudian kami juga sampai sekarang masih sebagai pembina para kader-kader Mubalik Muhammadiyah di berbagai tempat, berbagai wilayah, baik itu di Jawa maupun di luar Jawa. Jadi menurut pandangan saya bicara itu kalau saya lihat, saya kira perselisihan itu masalah-masalah yang wajar, yang biasa aja gitu ya. Jadi itu wajar, biasa dari perselisihan macam itu. Yang penting bagaimana kita menyikapi aja, jangan berlebihan dalam menyikapi. Juga jangan kita karena menyikapi yang berlebihan itu menyebabkan kita akan konflik, pecah, jangan. Dan saya kira itu pasti ada masalah-masalah sebelumnya yang menyebabkan konflik muncul ke permukaan. Nah, jadi kalau saya melihat itu biasa, perbedaan pandangan itu cukup biasa saja. Cuma permasalahannya itu ini kan menisbatkan kepada zuriat Rasul, itu permasalahannya. Jadi kalau ada orang menisbatkan sebagai terahnya Sultan Agung ya, terah Mataram, atau terahnya kayak Majapahit, itu nggak pernah ada perselisihan besar. Dan itu terjadi di mana-mana, itu nggak apa-apa itu. Ada orang ngaku sebagai terahnya Brawijaya, ada yang terahnya Prabu Siliwangi, dan itu biasa.
nggak ada konflik. Lah permasalahannya itu adalah ini menisbatkan itu nasabnya ke Rasulullah, orang yang suci, orang yang mulia, ya orang yang paling mulia, Rasul yang ulul azmi adalah para petingginya Rasul, juga sebaik-baik manusia adalah Rasulullah SAW. Lah itu saya lihat di lapangan itu yang terjadi itu banyak hal-hal yang jadi masyarakat semacam timbul tanda tanya ya, kenapa ya begitu? Kenapa ya? Karena kalau saya lihat itu mereka-mereka yang menisbatkan kepada zuriat Rasul itu atau para habaib itu di masyarakat itu semacam kasta, ada kasta sendiri. Seperti mereka itu kasta yang tinggi, harus dihormati, harus itu dihargai, harus kayak dicium tangannya. Itu masyarakat semacam itu. Lah itulah mungkin awal satu tanda tanya besar. Kenapa ya ini zuriatnya Rasul kok perilakunya semacam ini? Lebih baik kalau kita melihat dakwah mereka, mohon maaf nggak semuanya, tapi banyak beredar di medsos itu dakwah mereka yang banyak cerita-cerita takhayul, banyak khurafatnya. Lah itu yang mungkin akan menjadikan pertanyaan akhirnya salah satu dari orang Terahwali Songo yaitu Ustadz Imaduddin Usman itu menulis sebuah tulisan semacam itu. Lah akhirnya konflik cukup panjang. Mungkin kalau saya melihat itu masalah-masalah biasa saja. Cuma permasalahannya ini adalah menisbatkan nasab kepada siapa? Rasulullah. Itulah permasalahan yang paling utama. Gitu. Terus ini ada lagi Ustaz. Yeah. Kira-kira apa sih sebab dari perselisihan tersebut? Kalau sebabnya ya mungkin kami jelas ya nggak mungkin satu itu pasti banyak sebabnya. Tapi yang saya lihat pertama itu adalah tadi itu ya saya sampaikan di awal itu. Jadi terah dzurriyyah Rasul kan di sini itu kan habaib itu kan semacam orang yang punya kasta tinggi itu ya. Ya. Mereka dicium tangannya. Kita tahulah itu makamnya banyak dikunjungi sama orang, ada haul, ada ini, ada itu. Mereka semacam kelas, ada semacam kasta yang melebihi daripada yang lain. Padahal dalam Islam tidak ada itu. Islam itu menganggap melihat bahwasanya orang itu mulia bukan karena nasabnya, tapi karena amal solehnya, karena imannya, karena takwanya kepada Allah. Maka kewasolan orang itu tidak disebutkan pada nasabnya, juga tentang kewalian itu juga tidak ada kaitan dengan nasab. Ketakwaan orang juga nggak ada kaitan dengan nasab. Siapa orang yang beramal soleh, mereka itu yang bertakwa, jelas ada orang yang mulia di Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah jelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian orang-orang yang bertakwa kepada Allah, di antara kalian semuanya. Lah, sebabnya itu terakumulasi permasalahannya itu. Terutama kepada akhuna yaitu Mas Bahar bin Seme, tolonglah kalau bicara itu diatur, kalau bicara yang baik. Itu kan dia pemicu konflik besar. Jadi kayak dari Habib jangan menyalahkan pribumi yang sekarang berontak. Jangan, ada sebabnya itu. Mereka punya pikiran, mereka itu melihat dakwahnya itu penuh kepalsuan, banyak kepalsuan di antara mereka, enggak semuanya. Karena kalau akhuna Ustadz Muhammad Rizik Syihab itu saya kenal baik sama beliau. Saya ketemu 2 kali sama beliau. Pertama ketemu di pesantren Ihya Sunnah di Pasuruan dulu. Dulu kami sama-sama ada kajian bersama di sana. Beliau sudah materi, saya juga hadir waktu itu. Kemudian ada pertemuan FPI di Malang dulu. Di Sambulup itu saya juga hadir ketemu sama beliau. Lah saya lihat Ustadz Rizik itu memang orang yang saya lihat orang yang paling alim ya, yang saya tahu ya. Ini banyak orang di antara mereka banyak. Tapi orang yang mempunyai wawasan yang luas itu beliau. Lah sekarang permasalahannya beliau itu tidak komitmen dengan ucapan. Waktu di Pasuruan dulu saya ingat dia mengatakan begini. Di Pasuruan entah tahun berapa dia di Ponpes Ihya Sunnah itu di Habib Abdurrahman Asigaf kalau nggak salah itu saya ke sana juga. Dia menyampaikan ada ikhtilaful masyru', ada tafarruqul mazmum. Ada perbedaan pendapat itu yang diperbolehkan, ada perpecahan yang dilarang. Nah, ia mengatakan begini, sebesar apapun konflik perbedaan pandangan itu, kalau kita menerima membaca dengan pikiran yang jernih, tidak ego, tidak merasa benar sendiri, tidak merasa paling baik, maka itu dapat diselesaikan, diminimalkan permasalahannya, konfliknya itu. Tapi sebesar apapun, sekecil apapun satu masalah itu, kalau disikapi dengan sikap arogansi, sikap dengan merasa benar sendiri, kalau maunya paling baik, itu pasti menjadi konflik yang besar. Saya ingat kata-kata itu. Kalau sekarang yang kami sayangkan, konflik semakin besar itu, beliau kemana-mana. Ke Madura, ke Banten, kemudian ke NTB atau mana, di mana-mana ya. Lah, safari dakwah, itu bukan safari, dia itu dalam dakwahnya itu, dia mempertahankan nasabnya. Mempertahankan, dan membakar semangat. Bahkan dalam, saya lihat ceramahnya, mengajak perang, usir mereka, lawan mereka. Jangan begitu dong, nggak boleh. Jadi saya lihat akhuna Ustadz Muhammad Rizik Syihab sudah nggak komitmen dengan ucapan yang dahulu, yang saya ingat waktu di Pasuruan dahulu. Nah sekarang dia membakar semangat, makin konflik. Mestinya kalau dalam pandangan saya nggak semacam itu. Kalau saya melihat ada konflik semacam ini, karena ini Ustadz Usman kan nulis sebuah tulisan
makanya selesaikan dengan tulisan dulu. Jadi tolong dari Robito Alawi itu menulislah sebuah karya, misalkan, mohon maaf ya, saya nggak menggurui, ada tulisan judulnya misalkan Al-Mustadrak, tulis pakai bahasa Arab, Al-Mustadrak ala makadabahu Imaduddin Utsman minal aqsa. Misalkan begitu judulnya, kalau dalam terjemahnya itu yaitu sebuah koreksi dari apa yang ditulis oleh Imaduddin Utsman. Atau mungkin juga bisa pakai tulisan judulnya Mawaridud Dum'an fi raddi ala makadabahu Imaduddin Utsman, misalkan begitu, pakai bantahan. Atau tulislah buku yang lain lagi, misalkan judulnya itu Ashahul Qaul fi bayani annal Ba'alawi min durati Rasul, misalkan begitu ya. Ini tulisan. Tulis dulu pakai metode apa, metodenya, kumpulkan datanya, data terkumpulkan semuanya, sumber data kumpulkan semuanya, ditulis, baru nanti disebarkan, sampaikan di publik. Nah itu nanti jadikan bahan diskusi gitu. Jadi karena ini sebuah tulisan, bantah dengan tulisan, jawab dengan tulisan. Makanya saya berharap dari Robito Alawiyah ada orang menulis, membantah tulisan Imaduddin Utsman. Kalau kami di Muhammadiyah nggak terlibat, kami tidak kepada Imad, saudara kami juga, Pak Alawi juga saudara kami juga, kami tidak ada, nggak miak kesana kemari. Kami orang-orang di Muhammadiyah punya pandangan semacam itu. Tolonglah, jadi bantah tulisan dengan tulisan, jangan memprovokasi, jangan. Itu nggak ilmiah itu akan menjatuhkan Habib sendiri, akan jatuh nanti di belakang. Karena apa? Karena selama ini saya lihat itu, mereka orang yang mempermasalahkan itu nanti akan nggak dapat syafaat, nanti Allah cabut keberkahannya, nanti kualat, macam-macam. Nggak begitu dong. Itu bukan cara yang ilmiah, itu cara ngeles saja itu. Tulislah itu. Lebih-lebih Ustadz, ada yang menyatakan itu, Ustadz Rizik Bahar bin Semit mengatakan ada seorang artis dangdut, tahu-tahu ahli nasab. Nggak boleh begitu. Roma Irama itu saya lihat paketnya, saya melihat dia bukan ahli nasab, dia mengajak mereka mengumpulkan tokoh-tokoh itu untuk diskusi sama-sama. Pak Mahfud MD sebagai menteri mengatakan begitu wajar. Ada menteri nggak malah bicara malah ahli nasab, nggak boleh begitu. Itu ucapan yang nggak pas itu. Maka biarkan aja berkembang ucapan-ucapan siapapun, cuma tolong ditulis dong. Tulis pakai tulisan karya ilmiah. Nanti setelah itu diundang, Ustadz Imaduddin diundang, dibedah bukunya antara tulisan beliau dengan tulisannya Alawiyah, itu dijadikan satu, dikonfrontasikan dalam suatu diskusi ilmiah. Kalau diskusi ilmiah jangan di tempat mereka, jangan di Banten rumahnya Imad, jangan, Ustadz Imad jangan, juga jangan di kantor Robito Alawi, jangan, di kampus. Di UIN Jakarta atau UIN Jogja atau UIN mana, silakan dibedah di kampus, karena ini akan menjadikan suatu karya ilmiah. Jadi begitu pandangan saya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah tidak mungkin, Ustaz, perihal itu ada pihak tertentu yang tujuannya untuk memecah belah umat? Ya semuanya mungkin ya. Jadi kalau kita lihat sebab-sebabnya itu, salah satunya mungkin juga ada memang pihak tertentu yang memang sengaja ngompori, membakar itu bikin konflik. Ada juga sih banyak mengatakan itu cuma sebagai sesuatu hal yang dibuat oleh intelijen gelap atau kelompok tertentu untuk memecah belah kaum muslimin ya. Itu untuk melihat satu masalah itu tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang, tidak bisa. Pasti banyak hal yang diperhatikan masalah itu. Boleh jadi memang ada kesengajaan pihak tertentu yang tidak suka dengan persatuan kaum muslimin, mereka menyulut itu, membesar-besarkan. Memang saya lihat juga begitu. Saya lihat itu mereka yang pada mulanya itu diem, itu komentar, terutama orang-orang yang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang yang anti Islam, mereka komentar semuanya menyerang Habaib, menyerang yaitu Habib Rizik, itu serang semuanya, diserang. Karena apa? Mereka itu nimbrung. Jadi dari sini kita bisa melihat mungkin memang ada usaha untuk memecah belah. Tapi itu nggak mungkin dilihat dari satu sudut pandang, nggak. Ada sudut pandang yang lain. Apa itu? Mungkin ada semacam kesenjangan sosial, kayak tadi itu. Saya lihat di Ustadz Imaduddin Utsman itu, dia mengamati, ini kok orang-orang yang menisbatkan ke zuriat kok semacam ini ya perilakunya. Akhirnya dia penasaran, dia tulis, dia teliti, menurut dia diteliti, dan dia menemukan kalau terahnya terputus, kalau Mbak Alawi itu bukan dari putra Ubaidillah. Nah itu nggak ada sekitar 500 tahun itu terputus itu. Jadi kesimpulannya, saya juga belum baca buku beliau, cuma yang berkembang dalam menurut Ustadz Imad itu, kalau Mbak Alawi adalah bukan zuriat Rasul, dipastikan begitu. Sehingga itu juga munculkan juga para ahli filologi, juga ahli genetika, sekarang bicara semuanya. Nah, dari situ bisa kita lihat, ini bukan cuma skenario tertentu, bukan. Ini bagian bagaimana Allah tunjukkan kepada kita semuanya untuk lebih mengkaji secara intensif, lebih ilmiah masalah itu. Jadi semuanya mungkin, tapi tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang. Ada titik sudut yang lain yang harus kita perhatikan. Itu ada skenario Allah yang Allah tunjukkan pada kita semuanya untuk membongkar. Itu juga bagaimana Allah mendidik kita semuanya agar kita menjadi seorang peneliti, kita juga tidak mudah menisbatkan
kepada siapa? Ya Rasulullah. Itu hati-hati loh ya. Itu bisa kualat betul itu. Kalau ternyata nanti itu bukan dzurriyyah, kok mereka yakin dzurriyyah itu dosa loh, dosa besar. Ya, saya kira begitu. Sangat mungkin, semuanya mungkin. Tapi tidak bisa dilihat dalam satu sudut pandang. Ada sudut pandang lain yang mungkin karena ada semacam kekecewaan yang bertahun-tahun terakumulasi bertahun-tahun. Lah sekarang meletus, ada pintunya langsung meledos. Bahkan sampai mendunia itu beritanya itu. Allah alam insya Allah. Selanjutnya Ustaz, ini apa ya? Ini tidak ini perihal di Muhammadiyah Ustaz ya. Oh, iya. Kenapa di Muhammadiyah tidak ramai konflik seperti hal tersebut Ustaz? Oh iya memang. Memang kenapa Muhammadiyah iya, seperti jarang lah, maksudnya jarang mengundang para habaib itu di acara Muhammadiyah. Oh iya. Ya kenapa ya di Muhammadiyah nggak ada konflik itu? Karena di Muhammadiyah kan nggak ada habaib. Kita sudah tahu pemahaman Muhammad itu kan orangnya kan rata-rata begitu. Jadi di Muhammadiyah itu, saya yang dibesarkan di sana, saya yang bina Muhammadiyah, kami dididik dulu sama nenek moyang mbah-mbah kami di Muhammadiyah itu. Walaupun sebenarnya dari leluhur kami itu banyak dari NU. Leluhur kami itu banyak dari NU, bapak kami, dari ibu kami itu dari Muhammadiyah. Dan kami banyak belajar di NU, di Muhammadiyah belajar. Dari guru-guru kami di Muhammadiyah itu memang selama ini saya belum pernah melihat ada habaib di Muhammadiyah. Ini Habib, ini Muhammadiyah, misalkan Dinamzin, Habib Dinamzin kan nggak ada juga begitu. Andai kan dia punya kan nggak ada Habib itu. Karena kita punya pandangan yang sama, Habib itu tidak akan menjadikan orang mulia, nasab itu nggak menyebabkan mulia enggak, tapi takwa kita kepada Allah, amal soleh kita semuanya. Makanya Muhammadiyah itu hampir tidak pernah mengundang. Kalau mengundang pernah lah, kapan itu di PP Pusat Jogja itu mengundang 3 habaib ya. Itu sebagai persaudaraan saja. Tapi di Muhammadiyah habaib itu memang nggak laku gitu ya. Karena lebih-lebih kalau karena Muhammadiyah sudah bicara masalah sistem negara, Muhammadiyah memikirkan bagaimana membuat bank yang bisa menyelamatkan harta umat ini. Muhammadiyah sudah berdakwah lewat pendidikan, lewat sosial, lewat politik, lewat kesehatan, semua pintu-pintu kehidupan sosial Muhammadiyah masuk. Habaib belum ke sana gitu. Kenapa Muhammadiyah mengundang mereka? Karena kami lihat SDM kita insya Allah lebih tinggi, mohon maaf ya. Jadi kalau semacam habaib mereka yang habaib itu yang ceramah-ceramah, dongeng-dongeng, itu nggak laku di Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah tidak pernah mengundang mereka. Kalau toh mungkin akan mengundang mereka, kalau cuma untuk berdongeng, ya mungkin nanti audienya anak-anak TK atau SD. Karena mereka yang butuh dongeng. Kalau kita kan insya Allah kan enggak, kemudian nggak butuh dongeng semacam itu. Allah alim shawab. Ini tanggapan bagaimana tanggapan Ustadz solusi untuk konflik tersebut? Oh jadi begini ya, jadi memang itu perlu ada penyelesaian ya. Sebenarnya perbedaan semacam itu tidak mungkin terselesaikan, tidak mungkin. Konflik dihilangkan tidak mungkin, cuma bisa diminimalkan konfliknya, bisa diminimalkan mudorotnya itu bisa. Kalau saya lihat itu makanya bagaimana solusinya semacam ini, maka dari RA, Robit Alawiyah itu melakukan beberapa hal. Yang pertama, jawab tulisan dengan tulisan, kaji secara ilmiah tulisan-tulisan itu. Kalau Anda itu memang betul-betul dzurriyyatul Rasul. Artinya apa? Artinya konfirmasilah nasab Anda cara benar, baik cara dari pendekatan histori, pendekatan filologi, juga pendekatan genetika. Jadi kalau memang sudah terbukti, tertulis, tercatat dalam kajian ilmiah yang RA tulis, tolong kumpulkan kan bisa. Ustadz Riza kan bisa mengumpulkan orang-orang yang ahli dari kalangan mereka menulis bantahan kepada bukunya Ustadz Imaduddin Utsman dibantah. Gunakan beberapa pendekatan. Pertama histori, filologi, dan genetika. Kalau sudah terbukti kalau memang itu dzurriyyatul Rasul, ya sampaikan. Nanti umatnya kan nggak mungkin ada konflik kok. Selama ini kan pertanyaan ini ngaku Habib tapi nggak ada datanya. Ada tulisan macam bantahnya dengan tidak ilmiah, mengatakan dikualat nanti ini nggak dapat syafaat, kami akan syafaat kepada kamu, macam-macam. Jangan begitu. Jadi tulis sebuah tulisan karya ilmiah untuk menyelesaikan masalah itu. Artinya apa? Konfirmasi dan validasi nasab Anda semuanya. Kalau toh ternyata itu setelah dikonfirmasi nasab valid, kok bukan dzurriyyatul Rasul, nggak apa-apa, nggak masalah. Insya Allah dari Dzurriyyah Wali Songo itu menerima, nggak apa-apa. Lebih di Muhammadiyah karena kami nggak ada konflik di itu, kami terima. Anda juga saudara kami, nggak masalah, jangan malu. Karena kepada Rasulullah ini orang yang termulia di muka bumi, seorang Rasul yang paling utama. Maka ketika orang menisbatkan nasab ke sana, harus wajib konfirmasi dulu, kemudian pakai beberapa pendekatan tadi itu, pendekatan historis, filologi, juga genetika. Kalau ternyata betul, sampaikan. Insya Allah umat Islam Indonesia, Dzurriyyah Wali Songo, mereka yang menerima. Dan nanti konflik akan diminimalkan. Jadi jangan malah
nggak ditulis, nanti malah panjang dan cukup panjang, konfliknya cukup panjang terus begitu. Jadi itu cara untuk menyelesaikan. Jadi harus legowo. Jadi mulai sekarang saya minta karena wali songo itu dikurangilah. Nah itu karena sekarang kalau mereka mengurangi, tapi orang luar itu bicara semuanya. Saya mohon maaf, kami juga ada trust ke situ. Kalau ayah kami dari Prabu Siliwangi, saya punya catatan atau catatan keluarga itu apa itu kalau ayah kami dari Sultan Banten, karena ibu kami itu dari Kesultanan Yogyakarta. Kami ada sih catatan apa itu buku catatan keluarga itu ada. Cuma kan itu nggak pernah muncul ke permukaan. Saya diberitahu nasabku semacam itu. Kami masih dari kalau ibu kami, ibu saya, ibu dari kakek itu ke Sunan Giri Malik Ibrahim. Itu ya. Kemudian yang dari ayah dari ibu saya itu ke Sunan Cirebon dari Pangeran Kamaluddin putra Sultan Banten yang ke-8 dari Pangeran Kamaluddin bersyabutan nanti kepada kami. Itu pun kami diberitahu itu sebelum ibu saya meninggal 5 tahun itu tahun 2010. Kalau ibu saya bilang ke saya 2010. Ibu saya bilang, "Nak, tolong nanti kamu telusuri nasab karena kamu punya nasab yang cukup baik, kamu telusuri, saya serahkan kepada kamu karena kamu yang punya hubungan luas, kalau kakak kamu, adik kamu nggak bisa." Sehingga pada akhirnya kami telusuri keluarga kami itu selama hampir 4 tahun lamanya. Setelah nasab kita ketemu, sampaikan ke ibu saya, nggak berapa ibu saya meninggal. Bahkan kakak saya yang pertama itu meninggal dunia, itu nggak tahu nasabnya siapa, kemana, karena kami cuek aja. Itu hanya untuk catatan pribadi aja, nasab kami untuk catatan pribadi dan tidak untuk sampaikan ke publik, nggak sama sekali enggak. Ibu menyampaikan belum dia meninggal. Sebelumnya kami nggak tahu sama sekali. Kakak saya pertama itu meninggal, nggak tahu terahnya kemana. Kami diberitahu itu cuma apa? Sebagai introspeksi lah. Kalau keluarga kami dari baik-baik ya kita baik-baik gitu aja lah. Kalau dulu keluarga kami seorang pejuang-pejuang, ya kami pejuang. Karena kami dari Pangeran Mangkubumi, dari HP1, kemudian kepada putranya, apa itu Raja Manotokusumo, Mantodiningrat, Paku Alam 1, Paku Alam 2, Paku Alam 3, sampai kepada kami dari ibu, kakek, tapi kalau dari bapak, kakek dari bapak itu juga ke Jogja juga gitu. Tapi dari kakek dari nenek dari ayah itu ke Sultan Hasanuddin, juga ke Prabu Siliwangi, juga Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Bahkan Pak D saya itu meninggalnya di Buntet sana. Di Buntet waktu Ramadan dia datang ke sana, beliau meninggal, akhirnya jenazah dikirim ke Malang. Jadi begitu ya, jadi konfliknya itu untuk meminimalkan konflik. Jadi saya sendiri kalau ternyata itu kan kami punya catatan macam. Kalau ternyata nanti saya diminta tes DNA, kok ternyata DNA saya itu orang Yahudi saya itu nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Kita bersyukur alhamdulillah, walaupun nenek moyang kami orang Yahudi, belakang, tapi kami kan enggak. Kami kan ada Islam, kami sudah beriman pada Allah. Kita kenal Islam kan begitu, tidak masalah. Kami nggak malu. Kalau ternyata nasab kami, kakek saya ada seorang tokoh PKI misalkan begitu, nggak masalah. Saya nggak malu kok. Itu kan bukan suatu paksaan, bukan suatu pilihan. Cara milih orang itu kan nggak bisa, nggak masalah kami itu. Jadi saya minta begitu dari Obitu Alawiyah, tolonglah tes DNA beberapa orang gitu, tes DNA dulu ya. Ini harus, saya katakan harus untuk meminimalkan konflik. Tulis sebuah tulisan itu, tulisannya tulislah ikat ilmiah, terus pakai pendekatan histori, filologi dan genetika. Dan jangan lupa tes DNA, nanti sampaikan ke publik. Kalau sudah begitu, kok ternyata Anda juga bukan, tidak masalah. Kami tetap menganggap Anda sebagai saudara kami, nggak pernah kami menganggap ini orang lain. Oh ini buang, enggak. Tiap orang pasti punya kesalahan, punya dosa, nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini terakhir Ustadz, kalau Ustadz sendiri bagaimana? Apakah percaya dengan nasab habaib? Waduh, ini jadinya ngorek keterangan pribadi ya. Saya mohon maaf ya, saya sampaikan di publik, kalau saya sendiri, mohon maaf, saya tidak percaya dari dulu. Nggak percaya. Sama sekali nggak percaya. Sebelum mereka sekarang menunjukkan bukti tadi itu. Pertama, tulis buat tulisan, pendekatan histori, kemudian filologi, genetika, dan DNA tadi itu. Ya. Kalau ternyata dikonfirmasi dari 3-4 pendekatan itu ternyata betul, saya baru percaya. Karena kami punya pengalaman sih ya, mohon maaf yang banyak ya. Kami sudah punya tanda tanya besar, tanda tanya kami juga banyak. Kami pernah punya pengalaman keluarga kami itu dulu didatangi habaib, ada yang datang ke rumah kami, akhirnya dia minta uang. Kami kalau dia pulang, kami menyiapkan semua, diberikan aja. Lah setelah suatu ketika tahu itu satu hal yang cacat, mohon maaf saya nggak bicara di sini, akhirnya sama ayah saya langsung di-cut. Jadi orang itu ketika mau datang langsung ditolak sama ayah saya. Seperti itu. Saya itu tahun 78. Jadi begitu ya, jadi mohon maaf yang banyak. Saya tidak percaya sama sekali sebelum Anda buktikan tentang atau mengkonfirmasi atau memvalidasi nasab Anda. Nanti baru saya percaya. Insya Allah begitu. 3 hal tadi itu saja. Ya, 3 hal. Barakallahu. Allah barik fiik. Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gitu. Juga kepada saudaraku semuanya di Robidah Alawiyah,
bagaimanapun Anda dan Anda saudara kami yang juga berdakwah menyebarkan Islam, monggo silahkan. Tolonglah, saya minta dari RA itu untuk konsolidasi, ya, untuk tengok ke dalam, tolonglah untuk apa ya? Saya tuh kalau saya pribadi menyorot itu mestinya dari Robi Ta'ala itu malu ketika banyak penceramahnya yang tanpa kontrol, cerita-cerita yang berdongeng dong. Kalau saya itu malu. Kalau di Muhammadiyah semacam itu langsung dikasih kartu merah untuk tidak boleh ceramah di mana-mana di Muhammadiyah itu. Dan saya minta dari Robi Ta'alawiyah itu ada Anda saudara kami juga, tolonglah dikontrol, tolonglah interaksi ke dalam. Ustadz-ustadz, habaib-habaib yang sekarang ceramah berkhayal itu tolonglah dikontrol, dididik lagi, disampaikan. Saya kira begitu yang kami sampaikan. Tolonglah, saya minta Anda menulis sebuah karya ilmiah, konfirmasi nasab Anda, validasi nasab Anda, supaya ini konflik akan cepat selesai atau dapat sangat diminimalkan konfliknya atau mudaratnya. Wallahu a'lam. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sudah kita dengarkan bersama dari apa yang telah beliau sampaikan ya di video tersebut. Dan mungkin ada yang bertanya ya, siapa beliau ya. Kalau saya lihat di thumbnail video yang saya temukan ya, ini terdapat tulisan pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap klan Ba'alawi. Ustadz RM ya, Abu Hilal Muhammad Fatih Cokro Diningrat ya, begitu. Dan judulnya pun ya, pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap perselisihan nasab Ba'alawi. Begitu teman-teman ya. Nah, jadi mohon agar supaya ya intinya kita mesti memahami itu. Dan saya rasa banyak hal-hal yang cukup bermanfaat ya, yang perlu untuk kita cermati seperti itu. Artinya sudah beliau sampaikan bagaimana pandangannya, bagaimana pendapatnya. Dan ada narasi beliau yang amat menarik saya rasa ya, yang perlu saya putarkan, dan mungkin ini penting pula ya. Artinya memang penting ya untuk kalian dengar kembali. Ini. Kayak dari Habib, jangan menyalahkan pribumi yang sekarang berontak. Jangan, ada sebabnya itu. Mereka punya pikiran. Mereka itu melihat dakwahnya itu penuh kepalsuan, banyak kepalsuan di antara mereka, nggak semuanya. Karena kalau akhuna Ustadz Muhammad Rizik Syihab, itu saya kenal baik sama beliau. Saya ketemu 2 kali sama beliau. Pertama, ketemu di pesantren Ihya Sunnah di Pasuruan dulu. Dulu kami sama-sama, ada kajian bersama di sana, beliau belajar materi, saya juga hadir waktu itu. Kemudian ada pertemuan FPI di Malang dulu. Di Sambuluk itu saya juga hadir ketemu sama beliau. Lah saya lihat, Ustadz Rizik itu memang orang yang, saya lihat orang yang paling alim ya, yang saya tahu ya, banyak orang alim, mereka banyak. Tapi orang yang punya wawasan yang luas, itu beliau. Nah sekarang permasalahannya beliau itu tidak komitmen dengan ucapan. Waktu di Pasuruan dulu, saya ingat, dia mengatakan begini. Di Pasuruan, entah tahun berapa dia, di Ponpes Ihya Sunnah, itu di Habib Abdurrahman Asyikab, kalau nggak salah itu, saya kesana juga. Dia menyampaikan, ada ikhtilaful masyru', ada tafarruqul mazmum. Ada perbedaan pendapat itu yang diperbolehkan, ada perpecahan yang dilarang. Nah, ia mengatakan begini, sebesar apapun konflik perbedaan pandangan itu, kalau kita menerima membaca dengan pikiran yang jernih, tidak ego, tidak merasa benar sendiri, tidak merasa paling baik, maka itu dapat diselesaikan, diminimalkan permasalahannya, konfliknya itu. Tapi sebesar apapun, sekecil apapun satu masalah itu, kalau disikapi dengan sikap arogansi, sikap dengan merasa benar sendiri, kalau maunya paling baik, itu pasti menjadi konflik yang besar. Saya ingat kata-kata itu. Kalau sekarang yang kami sayangkan, konflik semakin besar itu, beliau kemana-mana. Ke Madura, ke Banten, kemudian ke NTB, di mana-mana ya. Lah, safari dakwah, itu bukan safari. Dia tuh dalam dakwahnya itu, dia mempertahankan nasabnya. Mempertahankan. Dan membakar semangat. Bahkan dalam, saya lihat ceramahnya, mengajak perang. Usir mereka, lawan mereka. Jangan begitu dong, nggak boleh. Jadi saya lihat, akhuna Ustadz Muhammad Rizik Syihab, sudah nggak komitmen dengan ucapan yang dahulu, yang saya ingat waktu di Pasuruan dahulu. Itu ya, ini bagi saya cukup mengejutkan sekali ya, dari apa yang telah beliau ketahui ya. Dan mohon agar supaya video barusan disimak sampai akhir ya, disimak sampai selesai. Jadi biar tidak gagal paham lah begitu. Kita ambil manfaat yang ada di dalamnya, kita ambil hal-hal yang memang yaitu ya, memang penting lah ya untuk kita pahami begitu. Jadi sekali lagi agar supaya dipahami betul-betul. Mungkin itu saja tanggapan saya ya.
dari apa yang telah beliau kemukakan ya. Dan kalau masalah nasab ya, sebenarnya ini ya yang perlu saya kemukakan ya. Jadi ini video sudah 4 minggu lalu ya, dan saya rasa ini masih banyak yang belum mengetahui. Artinya saya putarkan biar teman-teman ya, tahu lah ya bagaimana tanggapan ya ataupun pandangan ya, tepatnya pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap perselisihan nasab alawi. Kemudian jika mau diadakan debat seperti itu, jadi sepertinya beliau sudah menyampaikan jangan di Banten, jangan di yaitu ya di apa, di Robitoh Halawiyah lah, kurang lebihnya seperti itu ya, kalau tidak salah saya dengar. Artinya harus diadakan atau mesti ya diadakan ya di Win misal ya. Jadi ini bagi saya cukup luar biasa ya. Nah, itu ya kalau tidak salah saya dengar. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami, dan saya rasa ini sangat bermanfaat ya, walaupun sedikit banyak dari ungkapan beliau ya mungkin ada yang tidak Anda sepakati. Karena memang tadi kalau tidak salah saya dengar beliau memang tidak baca atau tidak melihat ya, kurang lebihnya seperti itu terkait ya tulisan Kiai Imad ya. Jadi yang dipermasalahkan itu apakah Ubaidillah sebagai anak Ahmad atau Habib-Habib ini ya, Habib-Habib ini bukan anak Ubaidillah. Jadi yang benar ini adalah yang saya ketahui dari apa yang saya pahami ya, Ubaidillah ini oleh Kiai Imad diteliti bahwa bukan dari Ahmad ya. Jadi bukan Ubaidillah anak dari Imam Ahmad begitu. Dan mohon agar supaya ini betul-betul dipahami ya untuk teman-teman sekalian ya. Jadi sangat luar biasa ya tanggapan beliau. Mungkin itu saja yang dapat saya kemukakan. Kurang lebihnya jika ada kekeliruan, kesalahpahaman dari apa yang telah saya kemukakan ya, terkait apa yang telah saya dengar dari beliau juga. Jadi saya jika ada kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu. Semoga teman-teman dapat memahaminya, menyimaknya, dan saya rasa ini penting ya untuk kalian simak sampai akhir. Jadi jangan langsung diloncat-loncat begitu. Anda mesti menyimak sampai akhir bagaimana dan seperti apa ungkapan lengkap dari beliau. Jadi mesti itu dicermati betul-betul. Itu saja dari saya sebagai pemilik channel Alfa Official. Kurang lebihnya jika ada kekeliruan, salah pahaman dari ungkapan ini, jadi sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya mungkin saja gitu ya, saya salah dengar atau apalah yang telah beliau kemukakan ya. Namun ya tidak menutup kemungkinan ya. Artinya berbeda pendapat sih boleh begitu, asalkan kita tetap di ranah pengetahuan ya. Jadi itu saja, akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.